Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qahir fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qahir. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimain yaltaqiyani fatasafahani ila ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ashabul fadilah, para alim yang saya hormati, Ketua SHT Cabang Tebu Pusat Madiun. Mudah-mudahan tidak ada pusat lain di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ridho Mulyo. Saya masih ingat, ini mungkin pertemuan saya dengan beliau yang ketiga. Jadi sangat-sangat baik. Beserta perangkat yang berkesempatan hadir yang saya hormati, segenap pengurus SHT baik yang pada jajaran pengurus cabang, ranting maupun rayon, atau pemangku jabatan lain yang saya tidak hafal nama jabatannya. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Ridho Mulyo, yang saya hormati, selamat sejahtera buat kita. Segenap anggota SHT yang berkesempatan hadir malam ini, yang saya banggakan, saya cintai, dan saya sayangi. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan ungkapan syukur yang kita haturkan, Gusti ingkang murkai dumadi tansah maringi kita kalau dalam waktu lan penokotan Imam Ayu hadirin prawono, sehingga karenanya itu kita menjadi tertib bisa gayuh mukti dunia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam mari bersama kita sanjungkan kepada junjungan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk pada barisan umat yang telah mendapat syafaatul ummah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah masuk ke tempat ini itu tahun 92 pasca terjadi
kanan hitam yang mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali. Amin. Amin. Dan kepada yang menghuni tempat ini, tolong, mumpung salah satu orang yang terlibat dalam sejarah itu masih hidup, tunjukkan buktimu kepadanya. Siapa beliau? Mbak Kiai Malinjo Wahid. Jelas ya? Soal kejadiannya apa? Ya, cukup yang tua-tua saja lah yang ingat, yang muda tinggal memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, dari rumah tadi saya sudah membayangkan, karena orangnya pakai baju hitam-hitam, itu pasti khodannya banyak. Sehingga saya sangat maklum kalau ada tempat yang kosong tidak bisa diduduki oleh manusia, karena sudah ada yang duduk makhluk lain. Seperti tempat itu kosong, tempat itu kosong. Itu karena sudah diduduki oleh kodam, sehingga yang depan mau maju orang sok. Terus yang ketiga, saya juga sudah yakin dari rumah, pendengarnya muda-muda, pasti saya hanya akan jadi orang sampingan, bukan inti, karena intinya sedang dipegang masing-masing. Oke, ya loh. Saya dari tadi ngelirik ke sana, pas Pak Tekno ceramah menyampaikan maklumat yang sana asih main hati. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Sudah kenal semua, saya dulu. Assalamualaikum. Ini orang Teguh semua. Orang Teguh semua. Oke. Alhamdulillah. Ini sudah berapa ranting yang ngumpul? 3. Sebagian. Saya terus bayangin kalau sebagiannya segini kumpul semua, berarti tempatnya tidak muat. Betul ya? Tidak muat, pohon mungkin harus di lapangan. Alangkah indahnya, alangkah tenangnya kami yang tua-tua apabila sekali waktu menyaksikan Anda berbaris di lapangan. Karena apa? Setidaknya masih ada ketenangan Indonesia akan tetap jaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang yang tidak paham Indonesia itu mau berusaha menjengkali Indonesia. Betul? Betul? Para pengusung paham khilafah itu dia tidak paham Indonesia, tapi pengen ngilangi Indonesia. Karena apa? Dalam benak mereka Indonesia, sepengetahuan mereka mungkin Indonesia itu hanya dibentengi oleh TNI Polri. Menurut mereka, karena mereka tahunya di barat, karena mereka tahunya di Arab, karena mereka tahunya di luar negeri sana yang sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan senjata siapa kita? NKRI. Kalau kula muni NKRI harga mati sampai iso karena dibayar. Betul? Ora perkara urusan aku iki ora. Yang tidak dibayar, yang tidak dibayar ini berani mengungkapkan NKRI harga mati.
Apa meneh sing Pak polisi katanya. Para TNI katanya. Lu yang dibayar sama. Alhamdulillah. Itu baru satu. Ketika benteng pertama kita mungkin mampu diluluhkan, akan berhadapan dengan pasukan hitam. Terhati sebagai saudara paling tua dari yang berseragam hitam tampil di depan. Mudah-mudahan nggak kayak itu. Oh di depan tolong barisan yang hitam-hitam berikutnya. Entah berapa lapis itu. Ada di benteng Indonesia. Amin Allahumma. Mulai monggo saling masuk asik ya. Karena kita saudara kita yang paling tua anasi sing nom. Yang nom itu perguruan mana yang lahir setelah sampean itu berarti usianya lebih muda dari ke perguruannya. Jelas? Tinggal terus dorong ini yang nom, yang muda harus belajar menghormati yang nek koyo ngoten tananane insyaallah tentrem murid negarane dadi damai. Amin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidan. Wa ba'atha مبشرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم فيما اختلفوا فيه كان الناس أمة واحدة. Keadaan kita manusia ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah umat wahidah, umat yang satu. Kenapa ini harus kita imani? Setiap yang mengaku beragama Islam harus tumbuh keyakinan di dalam hatinya bahwa asal muasal kita dari orang yang satu, Adam alaihi salam. Dari satu orang Adam alaihi salam, kemudian Allah mengambil salah satu bagian dari tubuh Adam, diciptakan orang yang kedua, namanya Hawa. Dari Hawa, dari Adam dan Hawa, untungnya Allah menitahkan, kalau dalam bahasa Pak Tekno tadi itu hukuman, Allah menitahkan hidup di dunia. Untungnya apa? Karena kalau tidak dititahkan di dunia, Pak Tekno orang, Pak Basri orang. Misalnya Adam itu tidak diturunkan oleh Allah di dalam surga, arwah ikut berpuluh-puluh kali orang bakal jadi anak. Jelas. Maaf. Ketika Adam masih di surga, kemudian tidak dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, mau kumpul sama Siti Hawa tiap malam, mau bekerja sama yang baik, pokoknya terus majrut pengalaman. Tetap tidak akan jadi anak. Kalau tidak jadi anak, maka tidak akan ada perkembangbiakan. Untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, dan ketika Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan Adam alaihissalam. Dari Adam ditumbuhkan Hawa, keduanya kemudian diturunkan oleh Allah dari surga menuju bumi. Alhamdulillah. Jadi sampai syukuri, karena kalau tidak ada Nabi Adam sama Hawa tidak diturunkan oleh Allah ke bumi, pasti raono. Semua kita tidak ada.
Maka ketika diturunkan oleh Allah dari bumi, Nabi Adam alaihissalam terpisah cukup lama. Masya Allah, cukup lama. Dalam sejarahnya disebutkan itu ada yang mengatakan 8 minggu, bahkan ada yang mengatakan 8 tahun atau 1 minggu. Ada yang mengatakan 8 tahun kali 8 tahun artinya 8 minggu. Baru kemudian diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dijatuhkan oleh Allah di pelataran Mekah sekarang yang menjadi bangunan Ka'bah, sementara Siti Hawa dalam satu kaul yang saya baca diturunkan oleh Allah di tempat dibangunnya Masjidil Aqsa, Palestina yang sekarang ribut terus ini. Mau sholat Jumatan ya dorong-dorongan kalau Israel. Alhamdulillah Indonesia damai. Amin Allahumma. Wis terpisah lama, karena terpisah lama kemudian Nabi Adam alaihissalam berusaha mencari istrinya, yang istrinya juga mulai tumbuh kangen sama suaminya. Podo-podo mlakune sing wedok saka arah wetan, sing lanang saka arah kulon, ketemu di sebuah bukit yang tinggi, bareng-bareng munggah. Nabi Adam munggah, Siti Hawa munggah, dan tepat di puncak bukit kemudian akhirnya sama-sama melihat Siti Hawa saking kangene mblayu, Nabi Adam saking kangene mblayu, begitu tepat di titik tengah dari bukit itu langsung rangkulan. Kayak cerita bisik rangkulan nongkono langsung meluapkan rasa rindunya, dan Allah kemudian mengabadikan nama tempat itu dengan istilah Jabal Rahmah. Jelas ya? Jelas ya? Saya terpancing dengan Pak Tekno tadi. Pak guru kita itu menjelaskan bahwa di SH terakhir sederhana mengenal diri sendiri. Tapi luar biasa, jangan dikira sederhana itu. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nek ana wong sing ora kenal Tuhan berarti gak kenal dirinya, betul? Sugih pelit berarti gak kenal dirinya. Kalau dia kenal dirinya, oh saya ini cuma titah dititipkan oleh Allah, pasti dengan kayanya akan dermawan. Alhamdulillah. Ini saya ingin mancing saudara-saudara, sedulur-sedulur, mungkin ada yang agak rezekinya banyak, kayak Pak Kepala Desa misalnya kan gitu. Karena sebentar lagi ini kan pengurus cabang perlu banyak biaya. Saya itu tadi merenung mikir gitu. Agenda yang diberikan oleh beliau itu raiso menganggu umi. Pasti perlu biaya. Maka ketika pengurus cabangnya membutuhkan itu, mari sama-sama berpikir bagaimana caranya orang nyetang TV, orang nyetang ayo melu tembul bujono cara ono diri. Melu turun-turun, insya Allah nanti program yang dilaksanakan dari pusat bisa kita ikuti sepenuhnya, sehingga harkat PSHT Kabupaten Tebo akan lebih meningkat. Amin. Allahumma. Ya, masalah lagi setuju nih urunan. Setuju. Ini kontol sekelas. Ini Pak. Ada SMA ini. Kenal aku mulanya aku nonton migrasi terang aku ini nonton Bustami nonton migrasi. Lalu dia apa kelakuanku dengan? Wapal tempat saya merokok waktu di SMA itu. Saya itu bisa merokok memang dari kecil, alhamdulillah. Maka sampai sekarang kalau ada yang mengatakan rokok itu membunuhmu, aku ora percaya. Sejak kelas 3 SD saya merokok sampai sekarang. Ada yang mengatakan kurang sehat, katanya aku sehat. Berarti napasnya pendek, ayo jajal dalam napas. Maupun azan insya Allah itu menang. Amin Allahumma. Amin. Lupa kalau kerja nanti nggak kuat, ayo tandingan nyangkul. Ulah dikai lokasi pondok persis ini. Bukit itu tadi.
toto iki oh kita kalau kita cari disuruh aku nyangkul cek oleh 10 angkong alhamdulillah saat ini jadi 3 pelataran yang cukup besar mau nih bukti alhamdulillah perdana kok cilik wis diajari pencik karo bapake ben nanti ini pencik Pak jadi pencak silat kan terus dimodernkan jadi pencik. Sore kalau ada orang punya kawin, punya hajat ikut tanggapan. Mulanya silat disebut dengan seni bela diri. Ono senine, nek gerak pangan jenenge kembangan. Ono sing nganggo ilmu ini, ono sing biasa ngene, ono sing ngene. Tahu jadi wis aku. Terus ono nek muter titik namine kelit menepuk sikil tekan isor kemudian tinggi mau ini jenenge sepok apa Allah aku ya suwe lalu belajar silat kebetulan bapakku kita dekat pendek-pendek kata sudah pada ngantuk? Sudah pada ngantuk? Dari kemudian pertemuan Adam alaihi salam, Masya Allah, setelah di dunia, karena yang dimakan oleh Nabi Adam itu bersumber dari dunia, bersumber dari tanah, akhirnya menjadi benih. Nek metu komune Adam jenenge sperma, wong Arab ngarani mani. Metu sing komune mau itu sel telur, bertemunya kedua dari dua sumber itu setiap kali melakukan hubungan membenih, membuahi luar biasa nih. Dari 2 orang belum meninggal 2 orang langsung tambah dari 144 wong. 144 orang dari 2 orang. Nabi Adam alaihissalam kalau Siti Hawa 2 anak. Siti Hawa itu melahirkan 71 kali. Pelotan. Dan uniknya setiap melahirkan kembarnya loro. 2. Makanya kalau ada orang tua kok kemudian masih dikaruniai anak jangan gumun. Saya kemarin umur 50 tahun punya anak, padahal gumun semua. Oh isi kuat mulai saya cerita bangga-bangganya. Kebetulan saya itu kan kiainya NU. Dimanapun kalau kiai NU itu kulinernya orang pas dites ya sarungan. Ternyata sarung itu pakaian asli Indonesia. Selain harganya murah, ekonomis, kondisinya higienis, sehat, hawanya isis. Jadi komat kafir no. Insya Allah sampai umur 50 tahun kan gawe anak ya jadi alhamdulillah. Omong ini buat dari corona. Saya itu sempat kena harus WFH kerja di rumah itu kan lama. Biasanya keluyuran, corona ini, job pengajian orang kerja di kantor boleh di rumah kesempatan 2 tenang. Alhamdulillah. Jelas ya. 71 kali mengandung, 71 kali beranak dan setiap melahirkan kembar. Nah dari 71 pasang ini kemudian jadi bersuku-suku, yang satu ke sana, yang satu ke sana, satu ke sana. Kemudian dimotori pula ada kejadian pertama, perselisihan antar sesama manusia, anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa
ketika ada pembagian yang satu merasa tidak adil. Siti Hawa punya anak namanya si Obil, ganteng. Punya anak namanya Obil, ganteng. Terus dua adik jenenge Habil, rada elek. Supaya pasangan ini jadi seimbang kan sing elek diragino karo sing ganteng, sing ayu diragino karo sing rada elek. Lain itu ini ganteng-ganteng ojo ini sing elek. Ini keturunannya tengah-tengah. Ini berdua golek sing rada elek. Insya Allah bebannya enteng, biaya perawatannya murah. Ini perawatannya larangnya umum. Saya itu kemarin sempat bersyukur, alhamdulillah beban keluarga itu sudah kurang. Soalnya bersyukur di yang masker. Orang tahu jalur tubuh, jalur uang itu berlingsik. Begitu dirongkrong bahkan ini oleh Pak Jokowi boleh tidak pakai masker, bunti, apa, tukulipan. Protes tak terima, maka kemudian terjadi pembunuhan pertama. Dari sinilah kemudian perselisihan itu terjadi. Jelas ya? Bersuku-suku bangsa. Maka untuk mengingatkan, Allah terus memberikan penegasan di dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya keadaan manusia itu adalah umat yang satu. Supaya sadar kita umat yang satu, maka kemudian Allah menurunkan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menurunkan nabi, menurunkan utusan, dibersamai oleh Allah dengan menurunkan kitab suci. Umat Islam harus mengimani dan minimal kenal nafas kitab suci. Kitab suci pertama diturunkan Allah kepada Nabiullah Zabur alaihi Nabiullah Daud, namanya Zabur. Yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, namanya kitab Taurat. Kitab suci ketiga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, namanya Injil. Keempat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, diberi nama Al-Quranul Karim. Nabi-nabi yang lain belum dalam bentuk kitab, tetapi mereka menerima suhuf. Nabi Ibrahim menerima suhuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman menerima suhuf, dan nabi-nabi yang lain. Alhamdulillahnya kita umat Islam dibekali oleh Allah dengan kitab. Untuk apa kitab itu? Untuk apa kitab itu? Liyankuma fi makhtalafu fi. Allah surat tenanan dari rumahnya. Untuk apa Allah menurunkan kitab itu? Supaya liyankuma fi makhtalafu fi, ada penengah, ada rujukan kalau ada terjadi perbedaan di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam kehidupan umat manusia. Maka ada perbedaan macam-macam. Ayo kembali kepada Al-Quran. Kita lihat Al-Qurannya. Mohon maaf saya terlalu kata kembali karena kita tidak pernah pergi dari Al-Quran. Kita kaji lagi Al-Qurannya. Kita lihat. Kalau Qurannya tidak mampu kita pahami, ayo pelajari hadis Rasulullah SAW. Ternyata mempelajari hadis Nabi juga tidak mampu karena ilmu kita sangat terbatas. Ilmu kita sangat sedikit. Mustalah hadis ngerti, niatul hadis ngerti, apa sejarah matan hadis, bicara hadis nggak tahu. Ngikut ijma'nya para ulama. Ijma'nya para ulama bagaimana? Itu yang diajarkan oleh para kiai. Sampai jadi umat sekarang itu paling penak. Nek takon wong lho kowe kok salat kaya ngono ta Esa? Anak Esa lek salat kok ngono ki piye?
gurune Pak Tekno, nek salat ngono, alhamdulillah Pak Tekno salate gak metantang. Itu biasa. Takbir yo ana so takbir wong Indonesia. Ya Pak Tekno. Takbir wong Indonesia ku ben anak lanang Allahu Akbar. Aduh. Jelas. Asli itu ajarannya Kiai Indonesia. Sholatnya segini orang rapat, orang metangkan. Sebabnya apa? Dia Sunan Kalijogo yang ngajar kita wayang. Wayangnya ini. Oke nih. Yang muslim bertemu sasana manembah. Yang sedakap selalu tunggang nutupi. Abatan bahwa sama terus. Pakar bisa apa. Kalau sudah masuk yang muslim bertemu sasana manembah. Yang sedakap selalu tunggang nutupi. Abatan bahwa sama. Ngebucahin krono. Mantan bucahin krono. Sarjudu kang sini dikoro. Itu kita ingin kudu manembah marangkan kawaso lamun ora den tindakne iki bakal kabentuk lebuno jero kawaso terus muka Islam ngarani neraka. Alhamdulillah. Nonton kabeh malam. Nah, udah ini ya. Soal Indonesia kayak apa tuh? Yang muslim gunung sasana panembah besok wis nggoni musala sing dibangunnya sekarang baru 80% ya. Mlebune jegret rezekine rapat. Nanti Allahu Akbar kakinya rapat. Lho kok rapat Pak? Insyaallah nek rapat lurus mengandung unsur kesehatan. Yang kedua kalau rapat umpamane kok kepepet berkakian mangan kates. Kurang nentukan. Mangan kates kakean dulu makan beton kakean orang-orang ngono yo pas lagi enak-enak orang suwi lama tidak merasakan nikmatnya ubi goreng. Begitu disuguhi ubi goreng makan kenceng itu pasti das terus berwudu arep salat kuwatir ngentut rapat nang sikilmu. Insyaallah nek kempet rada gampang. Sedang oi bergagah lengkap piye begitu mau keluar lemak bunyi makanya nek wis mlebu nang sasana panembah ya sedekah nek wis mlebu nang jero panggonan mbah musala masjid tempat salat itu sudah berdiri di atas sajadah nulyo sedekah lalu sedekah sabar dulu selalu tunggal kaki didapatkan Kanggowo nutupi aba-abaan hawa sama untuk menutupi lubang 9 yang ada pada tubuh manusia. Normal apa betul sampai? Normal. Hitungan mesti sama. Mata loro, irung loro, kuping loro, 6 betul? Apa itu? 4 tokoh. Mulut 1 sudah 7 ditambah foto kalau foto loro 9 dan 9 ini harus dikendalikan harus dikontrol kontrolnya ini jangan sampai matanya kemana-mana ini kalau ini kuku macam-macam gak usah ditanggapi kecuali bacaan imam engkau pas sholat krungu lagi ana ya batal sholatnya upaya kan sholawat iya nek gerak-gerak sholat batal ingat menurut Imam Syafi'i 3 kali gerak dalam satu rukun itu membatalkan sholat jelas ya 3 kali bergerak dalam satu rukun membatalkan sholat mulanya rata-rata menurut Imam Syafi'i boleh sholat orang-orang jenis no driji jelas ya mulanya sampai dulu mau sholat asyhadu an la ilaha illallah ini terus ngantek rampung berarti panggil Imam Syafi'i jadi insya Allah sih ini terus ngantek rampung jadi
Urut rampok kok wis bengkok bubar. Sing paham buju aja belum paham bahasa buju. Rasa enak-enak no, ya silakan berbeda, tapi berarti dia bukan pengikutnya Imam Syafi'i. Ayat kita bisa dari Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Pak di Islam banyak pak yang nggak begitu, tidak apa-apa. Itulah rahmat Allah Subhanahu. Ning kudu nilai menu patoane yang serius. Ini kadang dicampur aduk nggak jelas. Tenang. Waktu milih waktu ada yang ringan, milih Imam Syafi'i. Contohnya caranya wudu, cara wudu paling ringan itu kan Imam Syafi'i. Giliran batalnya wudu milih yang enteng, milih Imam Hambali. Imam Hambali singgolan karo itu apa? Imam Syafi'i singgolan dengan perempuan bighairi haqqin tanpa ada relingi batal. Batal caranya wudu milih Imam Syafi'i. Batalnya wudu melu Imam Hambali. Dan auzubillah min carane wudu melu Imam Syafi'i, tarawih melu Imam Hambali. Tambah jelas niku. Ayo sedulur-sedulur melu patoane sing salah siji. Kesane napa? Besok nek takoni menak nyauri, enak jawab, mudah menjawabnya. Amin Allah. Amin. Kenapa Anda sholat begitu seperti guruku? Lah gurumu seperti siapa? Seperti gurunya. Gurumu seperti siapa? Seperti gurunya. Gurumu seperti siapa? Gurunya seperti siapa? Oh, anda ketemu tekan Imam Patan, Imam Madhab. Gurumu kayak siapa? Kayak muridnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Kayak muridnya Imam Hambali, kayak muridnya Imam Hanafi, kayak muridnya Imam Maliki. Ojo dikulik sing gampang sing dinggo, giliran yang berat ditinggal mencari gampang. Maka terjebak kita pada talbisul madhab. Na'udzubillah ini. Jelas nih, ini terawih sampai sedih apa beden? Untuk menang kabeh apa beden? Oh biasanya seminggu pertama Masya Allah luar biasa penuh. Tapi begitu sudah geser. Padahal Ramadan nih muncul namun dan pilih gambarnya ngeten. Ketika itu pulang dari perang Badar, perang yang paling besar, gambarnya matur ngomong kepada umatnya, ya hai umatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sudah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Dan sahabatnya ya Allah perang Badar itu paling besar yang pernah dihadapi oleh umat Islam. Orang Nabi mengatakan katanya ini perang yang kecil. Maka Rasulullah terus mengatakan, "Ta'atakon jihad apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, jihadun nafsi. Perjuangan yang paling berat kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Ternyata sing traweh saya mudun karena sudah mulai dikendalikan oleh nafsunya. Rasa. Terus mulai ujungnya terus poso, pitung dino, wayai traweh udah mangan terus. Betul? Kalau nggak gitu pergi ke kafe ngobrol sama kawan, berarti sudah dikendalikan oleh nafsu lawamah. Kalau orang Jawa nafsu alwamah. Berarti diajari dari kerjaan setiap kita kan diberi nafsu 4 macam perkara ya. 1 nafsu lawamah, harus dikendalikan. Nafsu lawamah itu nafsu yang bagaimana? Nafsu yang menyangkut urusan pangan-panganan. Ini terposok dikendalikan. Nah dunia pewayangan nafsu lawamah ini digambari kali padalang bentuknya koyok ketek, warnanya kuning. Diletakkan oleh Allah diubahnya manusia. Lane nek ono sing kuning-kuning ilate sampean pasti kemocor dhisik. Betul apa beda? Lagi poso, sedang puasa,
melihat ada pohon jeruk yang ada buahnya, hampir masak rodok kuning-kuning itu orang di saat itu nafsu lawamah lagi menggelora. Alhamdulillah. Ada kumpulan, ada pengajian, ada pertemuan, belum bahas apa-apa, sudah bahas panganan sih. Berarti nafsu lawamah. Sing wis entek kuwi umur 12. Awet mau tak anteni ditawani ora ditawa-tawani. Aku tak gelo. Yang sudah habis berarti nggak bisa kontrol. Acaranya masih lama. Bapak sih peseni kondongan musolane cepet dadi. Kondongan supaya mergo suwe dongane. Panganane wis entek. Terus gak bisa makan. Itu nafsu lawamah. Maka kalau ada orang dikit-dikit makan ke rumah makan yang bagus, walaupun itu kiai, itu lagi dikuasai nafsu lawamah. Jelas? Itu takangi nang di gone musola orang ngerti, tapi itu takangi rumah makan apa? Rumah makan di sini yang paling apa? Mau selera apa Pak? Mau yang pedas super di sana ada sambal bledek. Kalau bledek itu di sambal. Luar biasa orang Indonesia itu. Wah, ada petir di bakso petir. Berdoa terus tinggi. Saya bertangan. Aku senang cerita, masalahnya kan unsur-unsur Indonesia ini setor, ini dulu bahasa kalau biasa, itu betul ya? Ketika kita ada perbedaan, ayo kembalikan kepada pedoman kita yang beragama Islam. Ayo bareng-bareng mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti akan ketemu solusinya. Allahumma. Dan saya yakin tidak akan ada regen-regen seperti yang saya ucapkan kalau semuanya kembali kepada kaidah awali. Betul ya? Dan itu pun jangan dianggap sebagai proyek yang sangat besar. Biasa Pak Tekno dalam sebuah organisasi ada dinamika. Ujungnya nanti kita harapkan akan jadi buah manis di akhir. Amin. Kan nanti kan sama-sama merenung. Gurunya sama, leluhurnya podo. Kita leluhurnya sama. Kenapa? Yang paling parah kadang-kadang karena hanya ada boncengan politik masuk di dalamnya. Lagi, ini hati-hati dulu. Sebentar lagi ini masuk tahun politik. Pak Bupati hanya misalkan waktunya besok sampai jam 12.00. Pak Sukandar sudah tidak bupati lagi setelah itu. Sekarang masih Pak Bupati. Belum sampai selesai saja besok jam 2 PLT PJ-nya sudah mau dilantik kok. Berarti besok itu ada bupati double. Kenapa? Belum habis kok. Masih jabatannya kan terakhir jam 00. Nah, ini dilantiknya besok jam 2. Cuman untungnya apa? Yang satu di sini, yang satu di sana. Insya Allah tetap aman. Jelas ya? Saya sudah baca siapa yang mau dilantik besok. Sudah saya baca. Kenapa Bapak sih kok baca? Karena saya masih menjabat sebagai ketua KPU, saya harus tahu perkembangan politik di Kabupaten Tebo. Sekaligus ngabari ini kepada semua ya. Waktu jabatan saya menjadi ketua KPU hanya tinggal 1 tahun. Silakan kalau ada yang minat, belajarlah dari sekarang baca undang-undang pemilu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Itu menjadi bagian. Saya berharap lahir dari para pendekar komisionernya. Amin Allahumma. Soalnya pemerintahnya kuat, mentalnya sudah kuat, karena diajari dalam gerakan-gerakan silat kalau nopo hati ini.
Karena orang silat kalau hati dengan pikiran dan panca inderanya orang konsen tidak menjadi satu pasti akan gagal. Betul? Apa meneh kok nganggo perayaan, nganggo peragaan, nganggo toyang, nganggo pedang, nganggo takraw lho. Ngeri itu sempat kilat sedikit bisa-bisa ngerti-ngerti kebeset. Ya kan betul? Maka tenggen pencaksilat insya Allah semua dipadu sehingga menjadi karakter yang wedine kok harus gawe wedine harus gawe min Allahumma betul nggih dene wau Pak Tekno kan saya ngomong-ngomong pada belajar ini silakan saja lah Pak Tekno. Untuk apa? Karena itu kan juga bagian dari ilmu. Siapa tahu mendapat basirohnya juga dari sana. Gitu kan? Tapi aja terjebak kepada hiasan. Ini kadang-kadang disuruh wiridan gini sama kiai, wiridan kencang, terus maju, nampak, saya sudah sampai. Ini yang jadi masalah itu kan ini, betul kan? Tujuannya harus menuju Gusti Allah oleh maesan mendapat hiasan, mendapat berguna, dianggap itu tujuannya. Maka banyak yang menapak menuju tarekat tirakat, akhirnya payungnya jadi dukun. Betul ini. Kenapa terbius pada hiasan-hiasan? Muritan menolak wajah kabel mata putres orang-orang termakjur tidak betul mesmetu tobat pasal mati mesmetu wah sahabat aku itu hiasan pepaes bisa jadi karena keluarnya hawa nafsu keluarnya godaan-godaan lah itu malah yang diturun padahal kalau kok ini armakan rengunin loro ketemu tujuannya di simpang 4 jalan telu lagi ketemu simpang 4 itu langsung simpang 4 loh berapa ya? Oh dari sore mau berangkat ke unit 2 tujuannya mau ke simpang 4 jalan 2 unit 2 baru sampai sini ketemu simpang itu menang banget ngomong tutup. Kenapa mencoba? Wah, jadi paranormal. Kalau sudah begitu, aku ini, kurang mandi. Saya malas nanti aku tenau. Benar sih? Kenapa? Enggak tutup nih mau. Karena apa ketemu sama dia? Kenapa betul? Karena apa betul? Banyak apa enggak? Wah, begitu ketemu. Sampainya begini, begitu dikayak waras oleh Allah. Lalu kayak waras kalau laku. Kenapa? Urung tekan. Paham? Oleh tekan pasti dikembalikan. Wis iso memayu ayuning bawono mesti pelayune ngerti sangkan parane dumadi. Dunyane ditoto sing apik dalam rangka menuju kepada yang memberi asal dan tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mulanya dari Indonesia ini dan negara kita ini banyak sekali Islam yang kemudian diserap, budaya, bahasa yang kemudian bukan bahasa kita tapi diserap. Halal bihalal ini goleki teng Quran nggih gak ketemu. Enten setahun baru ada enten sing hafal Quran mboten enten lafal teng jero Quran halalun bil halal ini Quran rumah sakuleh ngolak-ngalik Quran itu sudah berulang-ulang kali. Berulang kali juga saya buka kitab-kitab hadis, hadis Nasai, hadis Bukhari, hadis Muslim, endi tolakan halal bihalal, ternyata juga tidak ketemu. Lupa kemudian ada. Itulah uniknya jelas. Uniknya Indonesia. Ana nek hadis niku, ma inna yauma idil fitri yauma tasabaha al muslimun ma min muslimaini
yaltaqiyani fatasabahani illa mungkinlahuma qabla an yatafarraqa. Maksudnya bagaimana hadis? Inna yawma idin fitri, sesungguhnya hari raya Idul Fitri itu yaum tasabahal muslimun, hari salam-salamannya orang Islam. Kalau ada dua orang Islam yang bertemu keduanya, kemudian keduanya fatasabahani salaman, illa mungkinlahuma qabla an yatafarraqa, tidak dapat berkah lain kecuali langsung keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Loh dasar itu, kemudian orang Indonesia dari halal bihalal ketemunya dari mana? Maka alhamdulillah, ini sudah saya kupas di 15 ya. Ternyata ini dijadikan momen oleh pendahulu, oleh founding fathers of Indonesia, pendiri negara Indonesia. Siapa? Pak Soekarno. Ketika bingung, baru 3 tahun merdeka, pada tahun 1948, pas poso, orang ribut-ribut sesama Islam. Pemberontakan BI muncul, disusul TII. Loh, kok Islam loh itu? Merdekanya sudah 1945 kita merdeka. Kalau dulu saya masih SD, hafal itu lagunya 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Dan saya kira hafal kok. Penyanyi warna ini hafal lagi dari sekolah. Dulu masih SD diajari kayak itu, hafal. Sudah merdeka 3 tahun. Menang sudah. Penjajah sudah dikalahkan. Dan setelah menang 3 tahun malah gugur karena PDW. Ribut sendiri antara sesama anak bangsa. Akhirnya Pak Soekarno merenung mikir ini caranya. Saat itulah beliau teringat punya sahabat namanya Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang ulama besar kala itu, kebetulan tinggalnya di Surabaya. Aku diundang, dipanggil Mbah Wahab Hasbullah. Kenal Bapak betul? Sing aku kok sampean ora hafal ya. Sampean bareng orang mantan banser ini pensiun. Antara isi belum kupal-kupul atau penghera. Banser benar bedanya kita pensiun barang. Dulu sama beliau ini sering ngamani Bimo Kejati ya. Waktu itu waktu Presiden Gus Dur teko, wah Banser dari teko berangkat pirang-pirang truk. Dan kebanyakan banyak sekali ternyata anak-anak PSHD yang ikut menjadi anggota Banser. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Artinya apa? Itu orang yang ingin menambah nilai manfaat hidupnya. Amin Allah semua. Saya menjelang puasa kemarin ceramah di Rantorasau, Tanjung Jabung Timur. Kebetulan di rumah sohib saya namanya Nurwan, juga sedulur PSHD. Minta saya untuk berikan wejangan pengantin. Saat dulunya wejangan ada peragaan silat penghormatan untuk kerja mempelai. Apa toh tenan? Bener kali ini, undamu wes suwi, karena kiai karyono ya. Nah, pantas loh kali itu. Alhamdulillah, saya di sana dulu. Ketemu, dan ternyata banyak korban sendiri kawan saya sudah anggota Banser. Wah, pemenang Sungai Jernih. Sungai Jernih itu sekarang satu desa anggota Banser paling akeh dan nyari semuanya anggota PSHD. Tepuk tangan pun. Aduh, dia tenangan ngono tetangga pun pancing lagi tepuk-tepuk. Artinya apa? Ada nilai tambah yang ingin disebutkan. Tidak mengurangi persahabatannya, tidak mengurangi persaudaraannya di satu perguruan, tapi masih memberikan pengabdian kepada
agama yang dia cintai. Alhamdulillah. Jelas ya? Setelah rampung, Pak Soekarno mikir, ini gimana? Yang bawa apa semua dipanggil. Ketika dipanggil itu apa? Ketika dipanggil Pak Karno tanya, ini gimana Kiai? Merdeka sudah, perang sudah kita lalui bareng-bareng. Banyak yang meninggal dunia. Senapan yang dia bawa, penjajah bawa peluru, bawa pistol, bawa pedil, bawa meriam. Sementara kita hanya pakai bambu runcing dan Allah berikan kemenangan. Lu kok malah tidak disyukuri? Tapi kita ribut ini bagaimana? Maka saat itu bahwa memberikan saran kepada Pak Soekarno. Pak Soekarno ini kan bulan Ramadan. Iya ini bulan Ramadan. Bukan. Kalau gitu coba nanti semua tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh politik itu sampai kumpulkan, undang ke istana negara ini, kumpul bareng. Kapan? Ya gunakan, kan sudah Ramadan, nanti pasti ada Idul Fitri. Ajak kumpul dong Idul Fitri, diundang. Acaranya apa? Ya silaturahmi gitu. Oh lah, mesti ada tokoh. Biasanya dia sapal 5, yakinlah itu yang sudah tidak jarang kumpul itu mau sapal jurusnya. Ya, kumpul kita gerakan bersama. Jeling. Ya boleh. Ada saya Sulawesi itu ada minggu, semuanya titik-titik, warna rapiles terus. Pokoknya kesehatan itu nyaran itu. Karena saya tulis semakin lama semakin menunjuk. Kita udah semakin halus. Amin. Makanya ada belajar silat itu tanggung, ya. Jadi sabuk pertama ini apa? Hitam. Hitam merampok. Itu pernikahan ini biasanya. Saya berpikir, wah langsung mau kepak ini direm ini. Setelah dia ini lagi jurus dasar, lagi dari ketangan ini mulai terus mulai ngomong. Hasilnya pulang silat itu lagi belajar langkah, nonton itu mau tuh. Mulai dari langkah 1 nanti langkah 12. Itu campur ini, latihan kuda-kuda ini wanita dijadi pering kalau bapak itu. Mering pancetno, oh ngono ini aku dhewe dipedhot oleh saya kan ra itu lho. Sampai nang kurang dikit pak ngono. Aku Masya Allah mudah-mudahan insya Allah tetap alhamdulillah karena latihan kaya ngoten lagi latihan baru 1 bulan wis prei. Ora disake kok ngaku. Tidak disake anggota kok ngaku. Wah sono lambat ya. Ada lambang ini kan pertaruhan ya. Mulanya saya tadi disuruh tegak di situ asli pikir lagi. Pertama di belakang ada bendera merah putih, yang kedua ada lambang PSHT. Karena itu harus dihormati. Aku warga dari Bogor untuk maju. Masuk di sini. Ya kan? Ngono. Besoknya diatur mimbarnya ke sebelah. Ya kan? Jadi kan mustahil jenengan, betul? Kehormatan kita, simbolnya kita, ayo kita hormati. Jujur Pak, saya semenjak paham dan selama menjadi KPK belum pernah membelakangi bendera merah putih. Alhamdulillah. Mantek saya ini loh sholat gue. Bahkan KPK ini di pondok pesantren saya sana. Pas nongarep gonku sholat, ibu tak ada gon kataan Quran, tak cek abang kalau ini. Jadi nama Quran ini ketok bendera merah putih. Upah menyembah bendera pokok. Orang nyembah bendera. Ini canggih orang Indonesia mas, ya? Canggihnya orang Indonesia. Ternyata ketika hormat kepada bendera merah putih, itu podo karo hormat wong tua loro. Betul apa benar? Kita itu berasal dari benih 2, darah putih dari orang tua laki-laki, darah merah dari orang tua perempuan. Mulane wong Jawa biyen nek gawe omah mesti nang dhuwur dikeki bendera.
dilipat ning kon wong. Tujuannya nopo? Supaya kalau tidur terlentang begitu langsung kelihatan. Ono abang, ono putih. Aku dicipta oleh Allah dari lantaran dua benda itu, merah dan putih. Merah dari ibuku, putih dari bapakku. Loh, kan Pak, tapi kok kuane? Kok merahnya di atas? Padahal ibu kan wedok, kebetulan nikah. Loh, itu sebuah penghormatan. Penghormatannya dipon. Wong tuwa urusan anak iku sing akeh tugase bapak napa ibu? Ya sebenarnya bapak sapa? Makanya ibu muliakan mesti tentu lu canggih pendiri Indonesia ini. Ini sampai nek kondangan di kudu ana bubur apa karo Bu? Karo putih. Itu tujuannya apa? Untuk mengingatkan melane bubur lapang minangka hormati dene saka ibu. Bubur putih kang hormati dene saka bapak ingkang manunggal dadi siji. Dadi siji nang wujude si Arya Gampang bayi wujude ana bustani. Wujude ana basri, wujude ana sete. Nek ora ana abang karo putih itu enggak ada kita. Nanti nang ngene. Makanya menghormati bendera merah putih. Loh, akhirnya nasi putih menghormati bendera merah putih haram. Upacara haram. Karena apa? Ada hormat merah putih. Karena itu menyembah. Lah apa enggak bakalan ini? Orang murni. Lah kalau kok perkara menghormat dianggap menyembah, lebih parah sujud. Betul? Saya tetap pahami. Lebih parah sujud. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Berarti Allah perintah musyrik yang ngono. Dan itu tidak mungkin. Masa malaikat dikongkon sujud kalau Adam, berarti malaikat menyembah Nabi Adam. Salah. Malaikat disuruh hormat kepada Adam alaihi wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Selawatan sih tak bisa benar nggih. Lalu yang mengatur lalu. Ya, padang bulan padang koyo nanti padang suaraku padang bulan padang
setan. Pun terus nunggu pun betul sih, balik kepada alam biasa. Ketika bertanya acaranya apa, kalau silaturahmi saja undangannya, nanti mereka nggak datang. Maka akhirnya keluar dari lisan bahwa kalimatnya akhirnya kayak ya. Kalau gitu kita buat saja undangannya itu jadi talabu halala bitariqi halali. Berarti kita akhirnya jalan aja. Talabu halala bitariqi halali. Itu maksudnya piye? Oh, kemarin Pak Karno ya ahli bahasa, dia pintar bahasa Arab. Presiden kita ini luar biasa loh. Dan aku percaya besok mangkrak ide. Penjabat Roman itu akan ditantang ini. Biasa menjadi tempatnya orang Indonesia kalau lagi pada umum di Eropa. Kono orang takoni, nek koyo wong Indonesia kan jelas arane. Kita ngarani akasia. Jajan takoni wong kono. Hei, ismu hada sajarah. Apa jenenge iki? Orang sana pasti ngomong itu. Hada sajarah itu Soekarno. Itu jenenge Soekarno. Kenapa? Yang bawa ke akasia itu nandur di kono ternyata Pak Soekarno. Mulanya orang Indonesia yang mau haji ke Eropa gak usah takut kepanasan. Sudah banyak pelindung-pelindungnya nih. Sejuk. Tapi yang luar biasa memang pemerintah Arab. Anggur sawit itu pakai keran. Setiap saat dibuka kerannya macam. Maka hidup subur-suburnya lagi. Jadi, oh ternyata presiden kita orang hebat. Itu kalau namanya begitu kepanjangan ki. Masa undangan kok judulnya talabu halala bitariqi halal. Ya panjangan kan ini. Apa itu talabu halala bitariqi halal? Talabu menuntut halal berhalal perkara yang halal bitariqi dengan jalan halal yang halal. Artinya menuntut perkara yang halal dengan cara yang halal. Jaluk perkara halal karo cara sing halal. Apa itu perkara halal? Memaafkan dengan cara apa? Halal, memberikan maaf. Maka kemudian Pak Soekarno ngono tak gawe halal bihalal pripun. Cocoklah rapopo halal bihalal. Maka kemudian Pak Soekarno mengundang semua orang, tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh organisasi dikumpulkan bareng di Pas Barjodo, ngumpul bersama di Istana Negara. Oh ternyata salam-salaman. Oh ternyata makan-makan. Saya mau nih pelotot-pelototan. Akhirnya jadi meseman. Saya mau nih ngono jadi malah rangkulan. Alhamdulillah itu salaman. Itu aslinya wong Indonesia budayane salaman. Mergo ngamale hadis wau. Nek ana sing nganggo-nganggungan iku tiru-tiru ora genah. Jelas. Itu rumah tang. Doa ya. Ikan salaman sini. Iku kurang benar. Nanti bawa tahu nyindir ulama-ulama Arab sana itu dengan cara menjelaskan itu. Lu kenapa sih orang Indonesia itu kalau salaman cuma dengan tangan, orang sini pakai cium-cium. Oh itu simbol keakraban, itu simbol keakuran. Loh, bawa aku ke telepon loh. Kalau gitu apa bedanya Anda dengan semut? Bedanya apa kamu semut? Oh malah dia bilang, masa kita dibilang sama dengan semut? Kurang terima. Oh dari bawah cerita dulu itu Nabi Nuh ketika bawa semua makhluk hidup, semua kemaluannya disuruh mereka ini. Tanggal berapa? Disuruh lepas dulu. Tahu kemaluan?
Apa? Ya kemaluan. Kuwape dikokon nyopot ditaruh di lemari Nabi Nuh alaihi salam. Wis mumpah mampu semua yang ada makhluk itu 10 kali di atas perahu semua. Orangnya jumlahnya 40 ditambah 1 Nabi Nuh berarti 41 orang. Tapi sepasang jenis makhluk hidup itu numpang semua Nabi di perahu itu. Begitu sudah ketemu daratan langsung dibuka lemari Nabi Nuh. Cepet-cepetan. Jalan lainnya paling cepat. Oleh paling semput melakukan ketika ini nggak nyampe. Akhirnya ini dia urung tek orang sing marot ya keserama raketok sisa kemaluannya dibuanglah oleh Nabi Nuh itu lemarinya. Sudah dibuang, aku campaknya ini jeruk putih. Mulanya akhirnya semut-semut yang ketemu kalau semut itu bingung, ketemu terus dia ketemu berdua. Lepong apa? Saya mau ini permukaan antara Sunni dan Syiah. Diceritani seperti itu oleh bawah langsung kayak bunyi. Alhamdulillah. Mulanya jerak-jerak itu kalau ulama Indonesia, minallahullah. Ini gitu, buat dari ulama Indonesia murni, ono kata persahabatan, persaudaraan. Nek mau dikupas Pak Sutik niku wau. Aslinya yang mengucapkan lafaz ukhuwah Islamiyah memang dari Arab. Tapi sampai di Indonesia dikembangkan oleh seorang ulama besar asli Tuban namanya Kiai Muhammad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu tidak cukup kalau di Indonesia hanya ukhuwah Islamiyah, tapi harus dibingkai dengan ukhuwah hubungan tali persaudaraan sesama umat satu bangsa. Artinya apa? Nek isih padha Indonesia nih, kudune kita ngakoni sedulur, jelas? Buktinya di mana? Tolong menolong, jangan pilih-pilih. Engko ana sing kumbulan peres, wong kejer-kejer, undane penok kabeh, wong miskin ini takon, agamamu apa? Mati lho. Terus ya, pokoknya butuh pertolongan langsung diangkat. Itu zaman bengen. Saat ini, ono sing tumburan kejar-kejar ditonton, disyuting, di-share sama sini. Alasannya tidak berani membantu menolong karena nanti takut dipanggil untuk jadi saksi. Gitu kan? Nambahin perkara jadi. Padahal dulu kan jelas tuh. Siapa tahu masih bisa tertolong nyawanya. Allahumma amin. Iya waktu itu lo masih mati. Sebut mati keinginan. Kalau itu ada yang mati aja ikhlas ya. Ikhlas ya. Hari ini, hari malam tadi tepatnya sekitar jam 1 malam. Salah satu mantan atasan saya yang tadi istirahat melaksanakan tugasnya di tanggal 11 Ramadan kemarin, anggota KPU Pak Biryan Aziz, anggota KPU Biryan kan baru Ramadan tanggal 11 kemarin istirahat, malam tadi berpulang ke rahmatullah. Mohon ikhlas baca Fatihahnya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah bagi ukhuwah wataniyah dikembangkan oleh ternyata tidak bisa kita cuma rukun dengan satu bangsa. Karena apa? Kita akan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Kita tahu betul? Nek merukuni bangsa, PSHT nggak bisa berkembang di luar negeri. Maka kemudian dikembangkan lagi oleh ulama Indonesia menjadi ukhuwah basyariah.
tali persaudaraan sesama umat manusia. Nek isih padha menungsane, agamane apa, sukune apa, dari pulau mana, terus bangsane kepiye, asal dia masih manusia, maka itu saudara kita. Dan ternyata sekarang Indonesia menjadi agen-agen persahabatan. Amin. Amin. PSHT sudah punya cabang khusus berapa tadi Pak? 30 organisasi Nahdlatul Ulama itu sudah punya cabang istimewa 183 cabang di luar negeri. Apa yang mereka kembangkan? Seperti misinya sampean untuk merukunkan umat beragama. Ojo kekerahan terus. Selalu saat ini Islam Indonesia menjadi rujukan. Ulang itu melu tenggrupe, melu salah satu subscribe-nya dari NU Channel. Jadi setiap kali ketua PBNU yang sekarang itu terima tamu dari orang luar negeri, saya nonton terus. Masya Allah, hanya klasik ketua organisasi, karena organisasi lahir di Indonesia dari contoh, dari panutan, dicari ilmu. Piye Indonesia ini negaranya cuma satu, tapi memayungi ribuan suku bangsa, kok kuat. Alhamdulillah. Karena apa? Suku bangsanya terbingkai di PSHT, terbingkai di organisasi Nahdlatul Ulama, terbingkai di organisasi Muhammadiyah, terbingkai di organisasi nasionalis, terbingkai di partai-partai. Semua ingin mewujudkan negara yang utuh, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini dipahami sehingga tumbuh semangat yang mendalam dalam mengembangkan SHT semakin jaya ke depan. Kalau SHT jaya melu bunga, melu seneng maca aku melu soal duwe ora kok tenaga ini. Lan nggih, saya cukup bangga disupport habis oleh anak-anak, oleh sedulur-sedulur Rimbo ini. Setiap kali pengajian kalau Rimbo ini datang ikut memakmurkan, ikut meramaikan. Karena kebetulan ketuanya kita acara, betul nih, kumpul. Besok saya juga masih berharap beliau-beliau ini, kalau perlu saudara semua, tanggal 28 besok, mohon kalau ada yang punya kesempatan dan dekat hadir ke pondok pesantren saya akan melaksanakan pengajian akbar akhir sana. Ini dulur, lalu kalau perguruan apapun insya Allah rangkul. Pak polisi itu ini ngomongkan Pak, paham bahasa dulu loh. Ini kadang-kadang ada organisasi begini malah dicibir-cibir. Rugi, dia apa beda? Topi Pak Kepala Desa itu sempat nggak cocok dengan organisasi, maka akan timbul masalah buatnya satu. Tak cocok dengan yang lain lagi akan timbul masalahnya satu. Nggak cocok lagi akan timbul masalahnya satu. Kalau sudah banyak masalah dengan perkumpulan yang insinyur wangi orang, kalau yang membantu tidak ada, pasti akan kacau menjalankan pemerintahan. Gitu Pak Beda? Dulu banyak yang dari Pak Kepala Desa mau pengajian paling enak kok. Undang ketua PSHT, undang pengurus ranting NU, undang pengurus ranting Muhammadiyah, undang ketua-ketua ini. Jangan dadak kumpul pusat desa. Sudah itu dibahas, rampung, putuskan, baru masa bisa diundang. Sehingga bagi undangannya sama, cukup dikenonek nang ketuanya. Ini apa bagian itu? Jajal murni kepala desa sendiri yang melaksanakan, entek ada dulu. Cukup, itu betul. Oh, saya pengalaman berulang kali kok dulu. Sampai kayak ini acara ini habis berapa juta tuh? Ada 5 juta? Ada 5 juta? Gak tahu. Baru ini. Ada 5 juta? Gak tahu. Cuma gak tahu mana ya. Modifikasi. Loh, ini
sampean ngantek bajet itu ngerti. Kenapa? Terbingking kita dengan perasaan yang sama. Aku ngejero, aku jeruk, aku sudah bawang. Aku mampir ini loro iso pisang goreng. Goreng ini sedang itu kalau bungkusin kok. Nah sudah itu gagal kalau Pak Kepala Desa yang melaksanakan ini. Menges. Gila bener Pak? Sak kotak ning hitungane wis mesti 4.000 kali semene kae. Ndak ora bisa. Mulane aku nek diundang kepala desa mesti ora pakai seneng. Amplopnya rada tipis. Iya dong ya. Asli di KPU itu kurang pengalaman sudah 15 tahun loh ngurusi pemilu. Di KPU itu undang orang 40 saja. Masya Allah, kita kadang tak dulu. Bisa sebanyak ini. Kok bisa? Iya Pak, ini segini. Sementara saya kalau pengajian kadang-kadang ngapunten diawasi dengan ongkos untuk pelaksanaan sekitar 6 juta atau 7 juta soal sistem tenda sepalarane. Senek itu cuma nyuwun kula ibu-ibu ingkang ikhlas betul wis ora dadak tuku. Paling lokasi kiai ini yang agak mahal. 10 juta sampai 15 juta sudah semegah indah. Seperti urusan kantor, Masya Allah, enggak selalu juta, saya rasanya paling-paling ngomong 40, ngomong 50, ini bagusan. Ini boleh. Emang bisa tak undang kayak orang pas sosialisasi. Pembustani ini pas sosialisasi ada anu dari PPK. Pak, lhoten Pak. Aku tak boleh marawi malannya udah bungo ono. Masya Allah. Alhamdulillah dalam pertemuan ini ternyata murah. Alhamdulillah. Mengenai ayo dikencengin sing tenanan. Insya Allah beban kita akan semakin ringan. Dan saya yakin semangat persaudaraan di desa ini sangat tinggi. Ini harus kita junjung. Jelas ya? Wapa ake sing mikir, ra usah kok gatekno. Ngopeni kok ora seneng. Enten rambutnya mana? Ngopeni wong sing ora seneng, ora enak rambutnya. Intinya gimana? Yang senang bergabung jalan terus sambil suarakan dalam hati. Mudah-mudahan saudara dibukakan hatinya untuk menerima. Alhamdulillah. Yang saja matur mawon, mudah-mudahan hal halal ini bermanfaat. Semakin semangat semua. Dan saya diminta doa hubungannya mau dari kafe kalau doa nergi tetap terancam nulis Arabi dengan nabi sahih bahasa Arabi apa pun bingung dengan Fatihah nih kita baca Fatihah 1 kali. Yang pertama kita niatkan supaya musola kita cepat jadi, amin. Kalau jadi mudah-mudahan barokah manfaat. Yang kedua kita doakan dengan Fatihah yang kedua kita doakan mudah-mudahan semua program realisasi yang dilaksanakan tadi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, atlet yang besok akan berangkat mudah-mudahan diberi selamat dan membawa prestasi. Ala hadinnya wa ala nabil qabul bifadli suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتقي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقولنا وتقصنا وتعبدنا وتكفي تكسرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مدخل صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم اجعل جمعنا جمعا بسهل هذا يا الله جنة مباركا مطمئنة رخية وارزق أهله برزقا حلالا طيبا وارزق أهله برزقا من حيث لا يحتسب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك مسجدك وبفضلك عمن سواك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من اهل العلم واهل العباده واهل الطاعه واهل القراءه واهل الذكر واهل المعرفه ولا تجعلنا واياهم من اهل هذا الجماعه من اهل الاثم والمعصيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan.